Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Fitri Aulia dari kelas MN23D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dalam strategi perubahan PT Garuda Indonesia Tbk. Baik, langsung saja. Latar belakang permasalahan PT Garuda Indonesia. Terjadi perbedaan gaji yang signifikan antara pilot lokal dan pilot asing yang dikontrak oleh perusahaan. Pilot lokal merasa gaji yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan pilot asing, meskipun beban kerja mereka yang relatif sama. Pilot lokal menerima gaji bulanan yang lebih kecil, benefit yang berbeda, serta tunjangan yang lebih rendah dibandingkan pilot asing. Hal ini memicu ketidakpuasan di antara para pilot lokal yang akhirnya menyebabkan aksi mogok kerja. Dari permasalahan tersebut, PT Garuda Indonesia dapat melakukan strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Strategi ekonomi yang pertama, penyetaraan gaji, seperti melakukan evaluasi gaji dan menyusun sistem penggajian yang lebih adil dan transparan antara pilot lokal dan pilot asing. Yang kedua, optimalisasi biaya operasional. PT Garuda Indonesia bisa mengurangi pengeluaran yang tidak efisien di area lain sehingga perusahaan dapat memberikan gaji yang lebih kompetitif tanpa membebani keuangan perusahaan. Di strategi pengembangan, yang pertama pengembangan kompetensi internal. PT Garuda Indonesia bisa dengan menginvestasikan lebih banyak pada pengembangan kemampuan dan lisensi pilot lokal, sehingga kualitas mereka setara atau bahkan lebih tinggi daripada pilot asing. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusianya. Itu mengadakan pelatihan manajemen talenta khusus dalam menghadapi kebutuhan masa depan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan loyal. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusianya dengan pengadaan pelatihan manajemen talenta, khususnya dalam menghadapi kebutuhan masa depan perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan loyal. Selanjutnya, kesiapan perubahan. Kebutuhan perubahan atau need for change. Kebutuhan perubahan ini sangat mendesak. Yang kedua, kepemimpinan dan arahan atau leadership and direction. Kepemimpinan perusahaan harus lebih responsif terhadap keluhan karyawan dan arahan yang jelas untuk mencapai keadilan bagi pilot lokal dan asing, sangat penting. Dan perencanaan atau planning. Melakukan analisis mendalam mengenai kemampuan finansial perusahaan, meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi pilot lokal. Selanjutnya, berdasarkan kesiapan perubahannya, langkah yang harus diambil bisa dengan successful change possible. Di mana langkah pertamanya yaitu dengan evaluasi dan penyesuaian gaji. PT Garuda Indonesia bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian pilot lokal ataupun asing, dan perusahaan harus memperkenalkan skema gaji yang lebih transparan dan adil yang didasarkan pada kinerja dan pengalaman. Yang kedua, dengan komunikasi terbuka, manajemen PT Garuda harus membangun komunikasi yang lebih baik lagi kepada pilot asing maupun lebih utamanya pilot lokal. Yang ketiga, pengembangan SDM-nya. Pengembangan SDM-nya pada PT Garuda harus fokus pada pengembangan pilot lokal, melalui pelatihan tambahan sehingga mereka memiliki kompetensi yang lebih tinggi, yang juga akan menyetarakan gaji mereka di masa kini maupun masa depan. Dan yang terakhir, restrukturisasi keuangan. Untuk mendukung peningkatan gaji, Garuda Indonesia perlu mereview kembali strategi keuangannya, mencari cara untuk mengurangi pemborosan, dan mengalokasikan dana untuk
meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Kesimpulannya, dengan perusahaan melakukan keterbukaan kepada karyawan, keterbukaan informasi kepada karyawan, termasuk dalam hal penggajian dan pemberian tunjangan ataupun benefit, juga dengan mengadakan pelatihan kepada pilot lokalnya untuk melatih terus kemampuan untuk lebih meningkatkan kualitasnya dibanding pilot asing, juga dengan mereview lagi pengeluaran-pengeluaran agar keuangan lebih bisa dimanfaatkan kepada perusahaan, maka PT Garuda Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan ketidakpuasan di antara pilot lokal, mempertahankan loyalitas karyawan, dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.